Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Wa qala liman al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulum fid dharain amin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittala'tu bi tasydidit ta'i al-muhmalati fil jannati fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara'ah. Walaysa hadha yujibu fadlal faqiri 'alal ghani. Wa qala Rasulullah, dan telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittala'tu, aku telah diperlihatkan, bitasydidit ta'il al-muhmalati, dengan ditasydid toknya ya, fil jannati, di surga. Aku telah diperlihatkan fil jannati, di surga. Fara'aitu, maka aku melihat, kata Rasulullah, aktsara ahliha al-fuqara'ah, paling banyak penghuni surga itu adalah orang-orang fakir. Orang-orang fakir. Baru mulai nyari gara-gara. Ada lu belum kelar sih, udah nyaut aja. Belum kelar. Sabar. Ya, sabar lu. Belum kelar hal ini. Walaysa hadza yujibu fadlal fakiri 'alal ghani. Dan bukanlah ini hadis yujibu fadlal fakiri 'alal ghani. Jadi bukan bicara kelebihan orang fakir atas orang kaya. Jadi tidak wajib nih hadis ini bicara kelebihan orang fakir terhadap orang kaya. Wa innama ma'nahu, dan sungguhnya artinya, ini hadis, annal fuqara'a fil jannati aktsaru minal aghniyai, bahwa sungguhnya orang-orang fakir itu di surga aktsaru minal aghniya, yaitu lebih banyak daripada orang-orang kaya. Fa ukhbiru an dzalika, maka aku dikhabarkan tentang hadis tersebut, kama taqulu, sebagaimana yang dia katakan, aktsaru ahlil dunya al-fuqara'u, adapun paling banyaknya penduduk dunia, al-fuqara'u, yaitu orang-orang fakir. Jadi dunia ini penduduknya paling banyak orang-orang fakir. Ya kayak kita ini. Ikhbaran anil hal. Ini ikhbaran karena mengkhabarkan anil hali, tentang keadaan. Jadi mengkhabarkannya tentang keadaan. Walaysal faqru adkhalahumul jannata wa innama dakhalu, dan bukanlah kefakiran itu memasukkan mereka ke dalam surga. Jadi bukan kefakirannya. Wa innama dakhalu bisolahim, dan sesungguhnya yang memasukkan mereka ke surga bisolahim, dengan kesolehan mereka. Jadi bukan dengan kefakirannya, tapi kesolehan. Bisolahihim ma'al fakri, dengan kesolehan mereka ma'al fakri, beserta kefakirannya. Jadi fakir tapi soleh. Emang kerjaan orang fakir tuh kudunya banyak ibadah gitu. Kudunya begitu. Bukan banyak ngeluh. Fa innal faqira idza lam yakun salihan la yufdalu. Maka sungguhnya orang fakir, apabila dia tidak menjadi soleh, itu orang fakir, la yufdalu, maka tidak memiliki kelebihan. Tidak ada keutamaan nih.
Qala Al-Azizi, telah berkata oleh Imam Al-Azizi, wa zahirul hadisi tahridu ala tarki tawassu'i minad dunya. Dan adapun zahirnya hadis ini, tahridu yaitu mendorong, ala tarki tawassu'i minad dunya, mendorong atas meninggalkan keluasan daripada dunia. Kama anna fihi tahridun nisa'i ala al-muhafadati ala amri dini li alla yadkhulna an-nar. Sebagaimana bahwa sungguhnya fihi, di dalam ini hadis, tahridun nisa, yaitu mendorong kaum perempuan, alal muhafadhati ala amri dini, untuk menjaga atas perkara agama, li alla yadkhulna nara, agar tidak memasukkan mereka ke neraka. Kama qala, sebagaimana qala telah berkata, telah bersabda Rasulullah sebagaimana telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittala'tu fin nari, aku diperlihatkan di dalam neraka. Ya, kata Rasulullah, diperlihatkan ay nari jahannam ay alaiha, yakni neraka jahanam, yakni di atas neraka jahanam diperlihatkan. Fara'aitu aksara ahliya an-nisaa, maka aku melihat paling banyak penduduknya itu perempuan di neraka, kata Rasulullah. Rawahu al-Imam Ahmad wa Muslim wa Tirmidzi an Anas wal Bukhari wa Tirmidzi an Imran bin Hasin. Dimeriwayatkan ini hadis Imam Ahmad, kemudian Imam Muslim, Imam Tirmidzi dari Sayyidina Anas, kemudian Imam Bukhari juga, Imam Tirmidzi juga meriwayatkan dari Sayyidina Imran bin Hasin. Wa dzalika ay kasratu dukhulin nisa'i finnar likillati ta'atihinna lillah wa li rasulihi wa li azwajihinna wa kasrati tabarrujihinna wa li anna kufranal ashiri wa tarka sabri indal bala'i fihinna aktsar. Dan adapun hal itu, maksudnya yang paling banyak di neraka penduduknya adalah perempuan, yakni kasratud dukhulin nisa finnar, yakni kebanyakan yang masuknya perempuan ke neraka. Karena apa? Likillati ta'atihinna, karena sedikit taatnya perempuan, lillahi, kepada Allah, wali rasulihi, dan kepada Rasulullah, wali azwajihi, dan juga kepada pasangan-pasangan mereka dikit taatnya, wa kasrati tabarrujihinna, dan banyaknya tabarruj itu pamer perhiasan, pamer kecantikan, itu tabarruj. Wali anna kufranal ashri wa tarka sabri indal balai fihin aksar. Dan karena sungguhnya kufurnya seorang perempuan tadi itu, kufur kepada keluarganya, kepada suaminya terutama. Wa tarka sabri, dan meninggalkan sabar, indal balai, ketika diuji, ketika menghadapi ujian, fihin aktar, pada perempuan aktar lebih banyak. Jadi perempuan tuh lebih banyaknya nggak sabar ketika diuji. Wallahu a'lam. Udah nggak usah banyak-banyak dulu. Ini berbicara tentang Rasul dikasih lihat. Itu entah dikasih lihatnya ta'ammaltu lailatal isra au fin naum au fil wahyi. Jadi bisa jadi diperlihatkan di waktu Isra-nya Rasul, Isra dan Mi'rajnya Rasul, bisa jadi diperlihatkan pada keadaan tidurnya Rasul, bisa jadi diperlihatkan juga karena dalam keadaan wahyunya Rasul gitu. Jadi banyak diperlihatkan gitu. Jadi diperlihatkan Rasulullah itu di dalam surga tuh paling banyak penduduknya orang-orang fakir. Orang-orang fakir.
Kayak beruntung jadi orang fakir. Ya. Fakir dalam segi apa? Fakir dalam segi apa? Makanya kan Rasul doanya Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan. Terus apa lagi? Waksyurni ma'a zumratil masakin yaumal qiyamah. Itu doa yang orang nggak bakal mau pakai. Itu orang tuh. Karena takut miskin. Ya. Padahal hadis ini bukan berarti miskin secara harta, bukan. Bukan. Kenapa di sini disebut Rasul tuh diperlihatkan di surga itu banyaknya orang fakir. Fakir-fakir tuh bermakna nggak punya apa-apa, itu fakir namanya. Kalau orang nggak punya apa-apa, maka butuh sama orang yang punya apa-apa, gitu. Punya segalanya. Gitu. Maka di sini banyaknya orang fakir di sini bermakna kita ini manusia fakir, abdun fakir, ya hamba yang fakir yang nggak punya apa-apa. Maka kita butuh sama orang kaya. Gitu. Artinya kita butuh sama Allah. Allah segala-galanya. Gitu. Itu yang maksud fakir. Maka di sini yang dimaksud wa inna ma dakhalu bi salahi mal fakri, dengan kesolehannya dia. Lagi soleh ya. Yang dikatakan solehnya itu, orang itu dikatakan soleh berat sebenarnya. Wah dia orang soleh berat kalau dikatakan orang soleh. Makanya kita jangan bangga kalau dikata orang soleh. Gitu, ya. Jangan bangga. Kenapa berat? Ya kalau kata orang baik udah masih mending dia orang baik. Karena kegiatan kalau dikatakan di sini bisalahihim ma'al fakri, maknanya qaimun bi huquqillah wa qaimun bi huquqi ibadi. Itu namanya orang soleh. Orang soleh itu pasti qaimun bi huquqillah wa qaimun bi huquqi ibadi. Itu disebut orang soleh. Orang yang melaksanakan hak-haknya Allah, melaksanakan juga hak-hak hambanya Allah. Itu namanya orang soleh. Lah kalau kita belum bisa menunaikan hak Allah, belum juga bisa menunaikan hak hambanya Allah, belum dikatakan soleh. Berat dikatakan soleh itu. Kalau ngikut hadis mah yang disebut anak soleh yang penting ngedoain orang tuanya soleh gitu, enggak gitu. Orang soleh itu qaimun bi huquqillah wa qaimun bi huquqi ibadin. Itu dikatakan orang soleh. Jadi dia bisa melaksanakan haknya Allah, hak-haknya Allah. Dia juga menunaikan hak-hak hambanya Allah. Itu orang soleh. Baru dia masuk neraka. Masuk surga gitu. Kalau udah bisa begitu, baru surga. Kenapa ya? Haknya Allah udah dipenuhi. Haknya hambanya Allah dia udah dipenuhi. Gitu. Haknya Allah apa? Haknya Allah ya Allah berhak untuk dipuji, ya kita puji Allah. Kita tunain tuh. Kita terima kasih sama Allah. Sekarang kita harusnya sebenarnya banyak muji Allah. Gitu. Kita ini. Kita makan, masuk ke perut. Ya. Yang ngeluarin tuh makanan yang masuk ke perut itu siapa? Kalau seandainya nggak ada campur tangan Allah ngeluarin, berapa rupiah yang harus kita keluarkan buat ngeluarin makanan yang ada di perut kita? Lewat jalur apa itu kita? Dibelek gitu kita perut, ya, buat ngebuang kotoran doang. Karena kotoran itu harus dibuang. Kotoran yang ada di perut kita itu harus dibuang, makanya tiap hari harus dibuang. Kalau nggak dibuang, penyakit. Kalau nggak dibuang penyakit. Makanya yang ngeluarin itu Allah. Kalau Allah nggak ngeluarin,
Kalau kita tahu itu yang ngeluarin Allah, alhamdulillah. Makanya saya keluar dari kamar mandi kan doanya, alhamdulillahilladzi adzhaba 'anil adza wa afani. Itu doa. Alhamdulillah. Ya. Suatu ketika Syekh Taus Al-Yamani itu datang ke Khalifah Harun Ar-Rasyid. Kata beliau kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid, "Ya Amirul Mukminin, ada nggak air segelas?" "Buat apaan?" "Udah, saya minta air segelas." Dibawain ya sama Khalifah Harun Ar-Rasyid. Sudah dibawain, kata nih Syekh Taus, "Ya Amirul Mukminin, seandainya ini air cuman ada segelas ini doang buat diminum, berapa harga yang kau berikan buat ini air segelas?" Kata Khalifah Harun Rasyid, "Semua harta saya kasih, yang penting saya bisa minum." Itu kata Harun Ar-Rasyid. Kata saya tahu, sekarang nggak perlu kau bayar, minum dengan rahmatnya Allah. Bismillah begitu. Makanya apa-apa itu kita bismillah itu bukan semata-mata itu. Kita terima kasih sama Allah. Kita tinggal minum air hujan, berkah turunin ya. Tinggal minum air. Allah udah kasih, siapin. Nggak perlu ente bayar mahal. Hah? Apa? Bersyukur alhamdulillah berkat kuku berkat hujan. Udah itu kata saya tahu lagi ke Harun Rasyid, "Ya Amirul Mukminin, tadi ente udah minum tuh air. Buat ngeluarin tuh air dari perut ente yang udah masuk ke perut ente, berapa harga yang mau ente kasih?" Kata si Harun Rasyid, "Semuanya saya kasih. Yang penting itu air bisa keluar dari perut saya." Sekarang Allah kasih mudah itu keluar air dari perut ente. Gak perlu ente bayar, cukup ente ittaqillah, takut sama Allah, washkurul, bersyukur ke Allah. Udah. Kan kita kencing tuh nggak perlu dipaksa, nggak ada orang kencing paksa. Coba, bisa nggak kalau dipaksa? Nggak bisa. Air kencing tuh nggak bisa keluar paksa. Ada air yang bisa keluar paksa. Ya Kang Nas? Air apa itu? Hah? Air apa? Air apa? Iya. Tapi bisa dipaksa keluar itu kan? Padahal aku punya tangan, tapi lebih enak tangan kamu gitu kan? Bahasa apa sih itu sebenarnya? Artinya air kencing tuh kita nggak perlu paksa keluar. Allah udah kasih waktunya keluar. Maka udah waktunya keluar jangan ditahan. Jadi penyakit. Karena Allah udah waktu nyuruh keluar. Dalam keadaan kita memang bisa kencing ya. Jangan di bis mau keluarin aja. Enggak, maksudnya nyari momen kalau memang lagi di rumah, kita lagi seneng jangan ditahan-tahan, keluarin aja. Kecuali memang lagi tempat umum. Gitu. Makanya kata saya tahu, nggak perlu ente bayar mahal. Cukup ente takwa sama Allah, takut sama Allah, bersyukur sama Allah, alhamdulillah. Kita harus banyak-banyak alhamdulillah. Jangan kita ngelihat ke atas orang, wah enak deh hidupnya begini. Jangan. Kita masih bisa makan, alhamdulillah. Berapa banyak orang yang nggak makan seminggu gitu. Itu kita yang lihat begitu.
Kita masih bisa tertawa, alhamdulillah. Nikmat paling besar Allah kasih, kita masih bisa tersenyum dan tertawa, itu nikmat paling besar. Maka kita banyak alhamdulillah. Banyakin alhamdulillah. Banyak nikmat yang Allah kasih ke kita. Berapa banyak makanan udah masuk ke tubuh kita. Kalau Allah nggak ikut campur tangan, apa jadinya ini badan kita? Ya kan? Apa jadinya badan kita? Kan kita bukan mesin yang bisa ngegiling dengan kita masuk nasi keluar, masuk nasi keluar. Siapa itu yang membuat begitu? Allah semuanya. Apakah manusia bisa? Nggak bisa. Yang tadi tuh, yang air keluar enak. Masuk ke perempuan air. Berupa cairan. 9 bulan keluar jadi bentuk kita. Siapa yang ngebentuk? Apakah ngebentuk dengan sendirinya? Enggak, Allah yang ngebentuk. Allah bentuk itu 40 hari berupa nutfah, 40 hari mudghah, 40 hari alaqah, baru ditupin ruh. 4 bulanan tuh kalau orang kampung kita. 4 bulanan tuh tiupin ruh, udah gue bentuk tuh semua, udah ada nyawanya. Siapa yang ngebentuk itu? Ya Allah. Kalau udah begitu, pujilah Allah. Nggak bisa apa-apa manusia gitu. Enggak, gue kerja hasil gue sendiri, nggak bisa gitu. Itu ada campur tangan Allah. Berapa banyak orang yang ngelamar kerja nggak diterima, kan? Gue usaha hasil sendiri, berapa banyak orang buku usaha gagal bangkrut. Itu campur tangan Allah. Kita nggak punya apa-apa, gitu. Makanya karena kita nggak punya apa-apa, kita merasa fakir lah gitu. Merasa fakir lah, kita nggak bisa apa-apa, nggak mampu apa-apa, merasa fakir lah kita. Kalau kita merasa fakir, maka kita akan butuh ke Allah. Karena Allah maha segala-galanya, Allah maha kaya, Allah maha bisa membuat segala-galanya, Allah maha kuasa ada segala-galanya. Kita akan selalu muji Allah. Kenapa? Ngerasa fakir. Akhirnya kita akan selalu butuh ke Allah. Kita punya masalah, nggak ngadu kita sama teman kita, sama Allah. Gue butuhnya sama Allah. Kayak Nabi Ibrahim waktu mau dijemplungin ke api, udah api itu, malaikat Jibril datang. Apa yang ente mau, Ibrahim? Dan Nabi Ibrahim, ane nggak butuh ente, ane butuh Tuhan ente. Kenapa? Ya Jibril manusia, Jibril makhluk, Jibril ya makhluk. Saya butuhnya bukan nama makhluk, saya butuhnya sama pencipta ente. Dia selalu ngobrol rasa butuhnya sama Allah. Karena malaikat Jibril pun kalau bukan Allah yang memberi perintah, ya nggak bisa apa-apa. Karena Allah semuanya. Nah, itu kalau kita udah begitu, ngerasa kita nggak punya apa-apa, datang juga kita nggak bawa apa-apa, kita lahir juga tanpa diminta, ya kan? Allah yang kasih lahir. Berapa banyak yang bayi dalam kandungan kemudian keguguran, berapa banyak yang bayi meninggal dalam kandungan juga nggak sampai lahir. Itu Allah nggak kasih lahir, nggak kasih hidup di dunia. Allah nggak kasih itu. Semuanya Allah. Kalau kita udah paham itu, maka kita akan merasa fakir di hadapan Allah, merasa butuh di hadapan Allah. Kita akan minta semuanya ke Allah. Kita mau kerja, udah ya Allah, saya mau kerja, saya mau narik hari ini. Ya keluar dari rumah mau narik, mau ngojek, kasih saya mudah. Begitu akhirnya. Ya Allah, saya mau kerja nih keluar hari ini, kasih saya mudah kerja. Begitu. Makanya keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala
quwwata illa billah. Udah pasrahin sama Allah. Ya Allah, saya ini mau narik. Bismillah tawakal. Saya pasrahin dah. Saya dapat 10 tarikan, oh, alhamdulillah gitu. Apalagi kalau dapat 20 tarikan, lebih alhamdulillah kan begitu. Gempor 20 tarikan. Itu fakir maknanya. Gitu, ya. Maknanya fakir itu orang-orang yang selalu butuh ke Allah. Orang akhirnya kalau butuh ke Allah selalu dekat sama Allah. Ibadahnya rajin, apalagi sholat malamnya rajin, doanya rajin. Ya namanya orang fakir kan selalu minta sama orang yang kaya kan begitu. Dia nggak punya duit, ada orang kaya baik dia datang. Dia nggak punya duit, ada orang kaya baik di lingkungan dia datang. Itu namanya orang fakir. Nah kita butuh sama Allah ya akan setiap saat kita datang ke Allah. Setiap waktu kita datang ke Allah, kita minta ke Allah untuk segala urusan-urusan kita. Itu fakir namanya. Kita nih merasa butuh ke Allah. Makanya doa Rasul tuh Allahumma ahyini miskinan tuh, ya Allah hidupkan saya sebagai orang miskin tuh maksudnya biar nggak sombong gitu. Biar lahir sifat tawadhu gitu. Biar nggak bangga diri gitu. Rata-rata kan kalau orang sombong tuh apa ya? Orang-orang kaya tuh sombong rata-rata gitu. Membanggakan diri, menyombongkan diri. Makanya Syekh Abil Hasan Asy'adili itu wali kaya tapi berdoanya meninggal nggak punya apa-apa, miskin. Maka ketika meninggal beliau dalam keadaan miskin. Beliau kaya. Yang pengarang Hizib Bahar itu kaya. Tapi meninggal nggak punya apa-apa. Ini doa yang memang orang ogah hindari baca nih doa, menghindari doa ini. Jadi Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan tuh satu biar ngelahirin sifat tawadhu, ya kita nggak sombong. Yang kedua biar ngelahirin sifat kita ngerasa butuh ke Allah. Kenapa? Karena kita miskin gitu. Kita butuh ke Allah, bukan berarti miskin secara harta, bukan. Itu doa ini dipakai nih gitu. Ya cobain aja doa nih baca. Takut dikabulin. Jadi Rasul diperlihatkan di surga banyak orang fakir, orang yang selalu ngerasa butuh ke Allah. Gitu maksudnya begitu. Makanya di sini dikatakan walaisal faqru adkhalahumul jannah gitu. Wa inna ma dakhalu bi salahimal faqri. Fa innal faqira idza lam yakun salihan la yufdhal. Kalau orang fakir tapi enggak soleh, maksudnya enggak soleh tuh enggak nunain haknya Allah, enggak nunain hak Allah tuh enggak ngerasa butuh ke Allah. Dia punya ya dia bisa segala-galanya gitu. Itu enggak ngerasa butuh namanya. Kita ini orang masih butuh ke Allah. Ya kan udah masyhur yang sering kita ceritain. Nabi Sulaiman itu pernah ngetes. Bahasanya gua jangan ikut campur dulu Allah. Saya mau ngasih makan ikan. Kan meninggalnya nggak ketahuan kapan kan. Itu lantaran bukan ngetes, pengen tahu kalau Allah ikut campur tuh bagaimana. Itu ngasih makan ikan kecil ikannya. Kalau bahasa kita ikan teri lah gitu. Satu ikan doang. Kasih makan gak kenyang-kenyang. Kasih lagi sekarung. Enggak kenyang juga masih mau makan. Satu ikan doang. Belum banyak. Sampai segudang habis itu makanan. Enggak kenyang itu ikan. Disitulah berpikir ternyata Allah ikut campur tangan.
Jadi yang membuat kita kenyang pun makan berhenti itu Allah. Bukan nasi. Berapa banyak orang makan banyak belum kenyang-kenyang kan? Nambah lagi, nggak kenyang-kenyang. Ya. Pagi belum makan. Masa pertumbuhan. Itu Allah belum kasih kenyang gitu. Bukan nasi. Kenyang itu. Belum. Karena nambah lagi. Dingin nih, kena dia. Kamu bukan punya, nambah lagi kan nih. Jangan ditekesin pertama. Jadi bukan nasi yang membuat orang kenyang. Itu Allah yang bikin orang kenyang. Bukan obat yang membuat orang itu sehat. Bukan dokter yang membuat orang itu sembuh. Bukan Allah itu yang membuat. Berapa banyak orang ke rumah sakit harapannya sehat. Tapi akhirnya meninggal. Berapa banyak orang yang di rumah yang sakitnya udah lama banget di rumah sehat. Siapa itu? Allah yang bikin itu. Allah yang punya mau itu. Kayak manusia harus banyak syukur sama Allah, banyak muji ke Allah. Satu yang harus banyak syukurnya lagi ke Allah, Allah tuh nggak pernah murka sama kita. Kalau seandainya Allah tuh murka, kayak kita manusia gampang murka, kita ini habis, meninggal udah. Kalau setiap orang maksiat kemudian Allah marah, Allah cabut nyawanya, kan bisa aja. Tapi Allah nggak begitu cara mainnya. Ada kemungkinan ini orang taubat gitu. Ada kemungkinan ini orang kembali ke Allah. Cara mainnya beda. Kalau kita kan main langsung begitu aja, ya. Yang kita bilang Nabi Ibrahim aja begitu. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ngeliat orang maksiat, orang zalim ke Allah, itu Nabi Ibrahim langsung doanya, ya Allah cabut itu nyawa orang karena udah zalim ke ente. Itu Allah kabulin doanya, cabut. Setiap ngeliat lagi cabut nyawanya gitu. Ini kita kalau di masanya Nabi Ibrahim mungkin begitu di doa Nabi Ibrahim, cabut nyawanya. Habis akhirnya Nabi Ibrahim lewat lagi ngelihat orang begitu. Dijawab sama Allah, ya Ibrahim, kalau setiap orang zalim, orang maksiat, ente doa biar aneh cabut nyawanya, abis ini manusia di bumi gitu. Akhirnya dari situ udah enggak. Dari situ enggak lagi gitu. Itu masa Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Muhammad enggak begitu. Bisa jadi tobat, bisa jadi masih ada harapan untuk tobat gitu. Masih ada harapan. Itu bayinya Allah gitu. Ya lantaran Rasulullah gitu. Rasulullah yang minta gitu. Jangan kau timpakan jangan kau timpakan azab kepada umatku, jangan. Coba nabi-nabi dulu. Nabi-nabi dulu, ya kan? Nabi Soleh umatnya langsung ditenggelamin, dimakan bumi. Nabi Lut zalim, ingkar, tenggelamin ke bumi. Qarun zalim sama Nabi Musa. Kan Qarun ini muridnya Nabi Musa, Qarun nih. Qarun ini ngajinya sama Nabi Musa. Dulunya soleh, dulunya miskin. Ngaji sama Nabi Musa. Kaya. Diminta buat bayar zakatnya, kagak mau. Sombong. Tenggelamin sama harta-hartanya. Maka disebut harta Qarun. Harta karun. Kalau mau cari harta karun di Mesir. Karena hidupnya di Mesir Qarun tuh, di Indonesia nggak ada. Adanya Kirun kalau di Indonesia. Adanya Kirun. Ini orang cari harta karun gali sini di Indonesia nggak bakal ketemu, orang ada di Mesir, ngapain nyari di sini kan gitu. Ketemu. Kemudian lagi banyak yang nabi-nabi itu langsung diazab itu banyak. Karena kalau umat sebelum Rasulullah langsung ditimpakan azab, langsung ditimpakan. Tapi umat Rasul enggak langsung ditimpain. Kayak Nabi Yunus dimakan ikan kan sama. Umatnya kan ngebangkang. Gitu. Dibilangin sama Nabi Yunus suruh iman ke Allah,
suruh tobat, masih ngebangkang. Kata Nabi Yunus, nanti kalau ente masih ngebangkang 3 hari lagi ditimpakan azab sama Allah. Kalian akan ditenggelamkan ke bumi. Tetap masih ngeyel 3 hari lagi. Tapi orang umatnya Nabi Yunus cerdas. Dikatakan 3 hari lagi itu di azab. Kata umatnya Nabi Yunus, kita lihat Yunus, kalau memang dia bicara Allah bakal nurun azab, dia bakal pergi dari kampung ini. Dia lihat hari ini hari Rebo. Iya, Selasa berarti Rebo, Kamis, Jumat. Jumat ditimpakan azab nih, kan Selasa, Rebo, Kamis, Jumat. 3 hari lagi gitu. Jumat timpakan azab, lihat besoknya masih ada. Oh, berarti bohong Yunus. Buktinya Allah nggak turun azab. Lihat lagi esok hari nggak turun azab juga. Lah karena orang-orang Bani Israel ini kerjaannya kalau tukang bunuh Nabi dan Rasul kan. Nabi Yunus takut. Wah ini kalau Allah kagak turun azab, saya dianggap pembohong dan saya bakal dibunuh. Akhirnya pergi nih Nabi Yunus. Pergi dari daerahnya sampai akhirnya menyusuri pantai, dimakan ikan. Nah pas dilihat hari ketiga Nabi Yunus nggak ada sama kaumnya. Nah kaumnya beriman semua tuh. Wah bener nih Yunus pergi. Berarti Allah bakal timpain azab. Langsung tuh semuanya beriman ke Allah. Ya dia nggak tahu kalau Nabi Yunus lagi dimakan ikan. Jadi umat-umat dulu mah ditimpain azabnya langsung. Nah umat Rasulullah nggak ditimpain. Cuman jangan senang dulu. Umat Rasul tuh bukan berarti nggak ditimpakan secara zahir azabnya, tapi secara batin kita diazab oleh Allah. Buktinya apa? Azab terbesarnya umat Rasul itu kita dijauhkan dari Allah dan Rasul. Itu azab. Wah, buktinya gua kagak sholat, gua nggak ibadah, gua nggak diazab. Justru ente ninggalin sholat, ente ninggalin ngaji, ente ninggalin perintah Allah dan Rasul, itu azab paling besar. Itu azab paling besar dari Allah. Cuman kita nggak sadar bahwa itu adalah siksaan. Orang kaya diazabnya, disibuk dengan hartanya, dihitung duit tiap malam. Kalau kita kan ngitung tiap malam bukan karena banyak duit, cukup kagak di sebulan. Lihat lagi cukup kagak sebulan. Mau ngitung tiap malam habis ngepet. Ya karena Pagi juga bisa. sok pagi ngitung lagi ngeliat dompet lagi. Cukup kagak nih. Saldo mobile banking. Gitu. Jadi siksaannya begitu. Orang kaya siksa dengan hartanya. Gitu. Makanya kita harus sering-sering bersyukur ke Allah. Jangan banyak keluh, ya Allah kenapa saya dikasih begini. Kalau saya begini. Jangan kalau gitu. Ntar kalau kita dikasih kaya, kita bisa jadi lupa. Gitu. Karena ujiannya berat. Udah yang penting mah kita cukup aja udah mintanya. Gitu. Mau makan 3 kali sehari ya cukup. Mau ngajak bini ke mall cukup duitnya ya. Mau ngojek seharian bensin masih cukup. Udah itu alhamdulillah udah. Dapat tarikan 5 ya alhamdulillah. Dapat tarikan 3 ya alhamdulillah. Gitu. Karena wayahnya banyak-banyak, wayahnya dikit-dikit kan. Yang penting jangan pernah kita tinggalin memuji Allah. Kenapa? Karena semuanya bergerak atas kehendaknya Allah. Bergerak atas takdirnya Allah. Kita ikhtiar perlu, jangan berarti saya nggak harus ngapa-ngapain, ntar nunggu takdir, ya itu salah lagi. Gitu, kita harus bergerak. Ya. Paham ya? Jadi fakir di sini maknanya kita ngerasa butuh ke Allah. Gitu. Fakir di sini. Kemudian kata Rasulullah juga ini hadis zahirnya biar kita ngedorong kita buat ninggalin daripada tawassu minad dunya. Tawassu minad dunya itu
ya sama kita ngumpulin dunia, cinta ke dunia gitu. Artinya kita jadi rakus. Wah kali aja, ntar lewat sini ada lagi, ntar ada lagi rezeki ada. Jadi kali-kali begitu. Jadinya jangan udah kita di sini dituntut biar jadi orang yang selalu ngerasa cukup, biar qanaah. Ngerasa cukup aja udah dikasih Allah 100.000 hari ini ya alhamdulillah. Itu. Besokannya dikasih 50.000 alhamdulillah. Besokan dikasih 300.000 alhamdulillah. Kasih 1 juta ya alhamdulillah kan begitu. Kita lagi narik dikasih tip gede alhamdulillah, nggak dikasih alhamdulillah kan begitu. Ini kan udah ada ongkosnya orang narik kan gitu. Jangan kita ngomel kalau nggak dikasih tip kan gitu. Nih gue udah jauh-jauh nggak dikasih tip kan ongkosnya udah ada. Alhamdulillah aja udah dikasih tarikan aja alhamdulillah kan begitu. Emang siapa yang ngedatengin itu penumpang? Emang siapa yang ngedatengin itu pelanggan? Kalau bukan Allah. Kayak prinsipnya orang dagang yang benar-benar dagang tuh. Lalu saya mau buka aja dagangan. Yang nggak mungkin saya buka dagangan Allah nggak datengin pembeli. Tuh ada orang prinsip begitu. Lu kalau untuk menghindari keluh kesah gimana caranya? Biasanya kan kebanyakan manusia itu, kebanyakan saya dengar mah ya emang keluh kesah mulu. Misalkan bahasanya contoh saya dagang, tapi ya Allah sepi amat. Jadi itu untuk maksudnya menghindari itu gimana caranya ya? Biar nggak ngeluh ya baca kulhu aja banyak. Nggak ngeluh deh. Ada di WhatsApp itu. Biasanya saya dengar kebanyakan begitu, misalnya kayak narik satu siaran baru satu doang ibu dapat. Jadi kebanyakan begitu. Jadi keluh kesah sendiri lah bahasanya. Iya padahal tadi sih jawabannya udah ada gitu. Jawabannya udah ada biar nggak keluh kesah. Ya kita ini fakir, kita butuh sama Allah, udah kita zikir aja, mulai ingat sama Allah. Kita masih dikasih 1-2 orang pembeli alhamdulillah. Hari ini mungkin rezeki saya segini, besok mungkin ada kalanya yang mematikan rezeki kita ya kita gitu. Kita hari ini dikasih 2 pelanggan misalkan, 2 pembeli. Tapi kita nggak terima kasih sama Allah. Lupa. Nah besok ya udahlah dikasih sepi lagi. Dia lupa gitu. Bukan bicara rasanya dia, bukan bicara mewahnya tempat, bukan bicara bagusnya hidangan, bukan bicara bagusnya makanan, bukan itu. Allah yang datengin semuanya. Ya gitu, ini kan orang-orang yang jauh dari Allah, sehingga Allah juga menjauh dari kita. Makanya kita ajak biar kulhu tuh biar kita dekat sama Allah, Allah juga dekat sama kita gitu. Ibu perkataan aku dekat, engkau dekat, aku dekat, engkau jauh. Iya. Gitu. Kenapa kita ajak ayo baca sholawat tuh guru-guru tuh, ayo baca ini, biar kita dekat ke Allah, biar nggak banyak keluh kesahnya kita ke Allah gitu, nggak banyak. Yang penting mah kalau keluh kesahnya ke Allah sih, ya Allah gitu. Ya munajat kan kita bicara munajat kemarin. Munajat dulu kita ngaduin nafsi kita. Tapi kita puji dulu Allah. Jangan tahu-tahu kita main ngadu aja gitu. Susah segala macam gitu jangan. Kita puji dulu Allah. Ya Allah Engkau Maha Kaya. Coba lihat dari semua para ulama tuh pasti nggak langsung meminta, munajat dulu semua. Ngobrol dulu sama Allah. Kayak kita mau nagih utang dah sama teman kita kan gak langsung mau minjem duit, ya kan? Basa-basi dulu ngobrol, gimana kabar, sehat, gini. Nggak langsung to the point, begini nih gue datang, gue mau minjem duit, nggak ada ceritanya. Ada basa-basi dulu, ada komunikasi awal dulu. Nah munajat tuh komunikasi awal. Munajat itu, baru kita ngaduin nasib kita, baru kita minta. Itu munajat. Ya Allah saya ini punya anak banyak. Saya butuh dengan ini. Kau juga Maha tahu. Kasih mudah segala urusan saya. Jangan minta duit, kasih mudah urusan aja udah. Gitu. Kasih mudah urusan saya. Kan ujung-ujungnya kasih mudah urusan duit. Kasih mudah urusan saya.
Jadi munajat dulu, kita puji dulu Allah. Makanya di ujungnya la haula wala quwata illa billah. Udah. Itu kalau kita udah bicara la haula wala quwata illa billah, itu kita udah ngerasa nggak punya apa-apa namanya. Udah nggak punya kekuatan, nggak punya daya, nggak punya segala-galanya. Dan itu kita bermakna Allah yang punya segala-galanya. Allah yang maha kaya, Allah yang maha kuat, Allah yang maha perkasa. Maka Allah kasih semua kebaikan-kebaikannya sama kita. Makanya kan para ulama ada juga yang ngasih tuh amalan. Nanti kalau pengen gampang urusan la haula wala baca habis asar 1000 gitu. La haula wala quwata illa billah. Surat Al-Nasr. Alam Nasro kan masih itu. Kalau la haula wala kan udah memasrahkan semuanya. Itu. Udah memasrahkan semuanya. Udah pasrah semuanya. Itu. Makanya kan setiap doa kulhu aja ujungnya apa? La haula wala quwata illa billah. Udah pasrahin itu semua. Kayak kan gampang kan, narik gampang, gampang. Udah la haula wala quwata illa billah udah gitu. Doa aja baca gitu. Iya bang lah, kalau narik susah ya dorong lah. Sama di sini hadis biar ngedorong perempuan itu selalu ngejaga perkara agama. Perkara agama biar dia nggak masuk ke neraka. Kenapa? Karena Rasul pernah diperlihatkan juga banyaknya perempuan itu penduduknya adalah banyaknya neraka itu penduduknya adalah perempuan. Kenapa Rasul mengatakan di neraka itu banyaknya perempuan? Karena perempuan itu sedikit dari banyaknya perempuan yang taat ke Allah, yang taat ke Rasulullah, sedikit juga yang taat ke laki. Kebanyakan berani sama laki. Bini kita nggak begitu. Ya, insya Allah bini kita nggak begitu. Bini kita taat. Hah? Nggak jauh beda. Takut. Takut sih sama kita. Jadi banyaknya di neraka perempuan tuh bukan karena dia nggak rajin ibadah, bukan. Dia sedikit taat sama laki. Bukan berarti nggak taat, sedikit taatnya. Nah yang bikin kopi, bikin diri apa gitu. Tapi kalau habis dikasih duit mah bikinin, kan sedikit. Jangan curhat apa. Nggak ada uang sama sayang, nggak ada uang tendang. Tapi kalau pengen rumah tangga adem ayem aja, nggak ribut, nikah sama orang buta sama orang bisu. Sama orang tuli dah tuh, lengkap tuh, udah nggak bakal ada ribut rumah tangga tuh. Ini kedua. Jadi sedikit taat sama Allah, sedikit taat sama Rasul, sedikit taat sama laki itu. Maka itu menyebabkan banyaknya perempuan ke neraka itu. Dia banyak taat sama Allahnya, sholat rajin segala macam, tapi sama laki ngelawan mulu, nyeramain mulu itu. Ya itu namanya sedikit taat sama laki, dan itu juga menyebabkan perempuan itu surga. Kemudian perempuan itu juga kasratut tabarruj, banyaknya pamer gitu. Pamer perhiasannya, pamer pakaiannya gitu. Ya, macam-macam gitu pamernya. Paha ayam kalah murah sama paha perempuan. Kemudian juga yang dikatakan dia itu, dia sedikit enggak terima kasih sama laki gitu. Perempuan tuh jarang ada yang terima kasih sama laki. Dikasih duit nggak terima kasih. Hah? Iya nggak terima kasih. Sedikit perempuan yang terima kasih dikasih sama laki. Coba dikasih duit pernah?
Maka beruntung kalau kita punya bini dikasih duit. Makasih ya bang, udah inget sama neng. Ya berkata dikasih 1 juta, alhamdulillah gitu. Gitu. Alhamdulillah. Itu bersyukur kalau punya begini, bini begitu. Kemudian juga dia nggak sabar sama ujian laki. Laki memang lagi susah bener ini nyari duit. Dia kagak sabar. Tuh perempuan banyak. Nggak sabar. Paling banyaknya perempuan nggak sabar. Ada juga perempuan yang sabar. Cuman banyak perempuan yang kagak sabar sama ujian, ngadep ujian. Makanya hidup susah senang bersama nih sama abang, mau nggak gitu? Susah senang bersama. Repotnya kalau begitu aja lebih lagi deh. Nyesel gue bang nikah sama lu. Gue pikir mah. Gue pikir dulu pelasan lu dulu waktu pacaran mah apa juga minta lu beliin gitu. Lu kagak tahu hasil ngutang. Ibu saya pikir mah ya cuma cukup. Jadi itulah yang perkara-perkara yang nyebabin banyaknya perempuan di neraka. Dia taat sama Allah dikit, taat sama Rasul dikit, taat sama laki apalagi dikit. Kemudian jangan banyak pamer gitu. Jangan banyak. Jadi di sorga diperlihatkan banyaknya orang fakir, di neraka diperlihatkan banyaknya penduduknya perempuan. Banyak juga yang di sorga tuh perempuan banyak gitu. Bukan berarti di sorga nggak ada, di sorga tetap banyak perempuan. Banyak gitu. Hah? Iya merasa butuh sama laki. Laki yang ngerasa butuh sama perempuan ya? Gimana sih? Kang Nasir? Kondisional. Hah? Enggak, banyakan laki yang butuh sama perempuan kayaknya. Hah? Ya kan yang nyari nafkah. Banyakan laki yang butuh sama perempuan. Masa? Wah, aneh sih. Yang sangean kan laki. Perempuan mah jarang sangean. Oh, itu kondisional. Kalau udah pengen ngedeket yang baik, artinya Jadi di sorga tuh paling sedikitnya manusia di surga tuh dia dapat 70 bidadari laki-laki dan 2 istri di dunia. Maka 2 istri di dunia, kalau punya istri 4 berarti cuma 2 yang ikut ke sorga gitu. Ratunya. Cuman 2. Kalau dia punya 4 yang ikut ke sorga cuman 2. Artinya yang jadi ratu di sorga tuh cuman 2. Gitu. 5 aja. Ente bini 2 ya? Ayo ikut ke sorga kayaknya. Oh udah tuh cerai ya. Jadi lupa nih. Gitu. Satu namanya. dulu emang bener kalau di surga katanya kalau kita 70 bidadari, kalau kita bersetubuh ngerasain semua itu. Ane belum nyoba itu nggak tahu ane baru masuk surga. Saya melakukan satu, semua ngerasain tuh. Iya, begitu ceritanya. Kalau kita harus satu-satu pegel. Pokoknya 3000 cc. Kenapa sih? Pakai mobil lagi keluar, Jadi bahasa Nabi ketika mengatakan paling sedikitnya manusia itu di sorga, laki-laki ya maksudnya itu 70 bidadari dan 2 pasangan daripada perempuan di dunia. Jadi 2 pasangan dari perempuan di dunia. Jadi 2 pasangan kita yang sah ya gitu, secara sah, secara legal, menikah juga legal gitu maksudnya. Dua-duanya itu ikut ke surga. Maka banyak juga perempuan yang di surga banyak gitu. Makanya menikah tuh dunia sampai surga menikah itu gitu. Yang 2 lagi maksudnya? Maksudnya apa? Tadi kan yang 2 di Jakarta.
dia punya istri 4. Yang 2 jadi ratu, 2-nya kan. Ya nggak tahu kalau 2 lagi nggak taat kan bisa. Ya itu penjelasannya seperti itu. Cuman 2 yang bisa menjadi ratu gitu. Yang 4 ya nggak bisa. Biasanya kan memang yang kalau orang punya bini 4 cuman 2 yang sayang. Yang itu ya yang disayang tuh 2. Bini 1 bini 2 gitu. Kalau bini 2 doang biasanya ya yang lebih berat ke kalau lagi enak ke bini muda, kalau lagi susah bini tua, biasanya begitu. Biasanya begitu. Ya kalau bagi laki-laki yang berani nikah lagi ya, kalau kita kan takut semua di sini. Enak. Nggak bilang-bilang kalau bener. Lama-lama ketahuan. Iya, gitu. Jadi banyak juga perempuan yang di surga tuh banyak perempuan yang di surga. Karena bisa jadi dia perempuan itu taat sama Allah, taat sama Rasul, kurang taat sama laki. Ya kayak mampir aja di neraka tuh cuma ngerasain sedikit kemudian dinaikkan ke surga gitu. Banyak juga perempuan. Nah kalau perempuan dikit nanti siapa yang menjadi ratu kan begitu di sana gitu. Makanya istri-istri kita itu ya kalau memang dia taat ke Allah, taat ke Rasul, masih ada iman bahasanya. Selagi itu masih ada iman ke Allah, nggak kufur ke Allah, siapapun jaminan surga tuh ada buat mereka. Maka kita jangan pesimis, gue mau neraka, gue mau banyak dosa. Jangan, itu namanya udah pesimis sama rahmatnya Allah. Udah pesimis namanya. Jangan pesimis, optimis. Lah gue pasti yakin masuk neraka. Yakin masuk neraka. Yakin masuk surga gitu. Yakin masuk surga. Harus yakin. Kenapa? Ya kita masih punya iman ke Allah. Harus yakin gitu. Jangan sampai kita nggak, wah susah kayaknya selamatnya, orang lewatin siratal mustaqim kok. Yang halusnya lebih halus dari rambut, tajamnya lebih tajam dari pedang, bagaimana kita mau selamat? Ya cara pikirnya kita pesimis, optimis dong. Gue punya duit, gue naik pesawat, terbang nggak ngelewat tuh siratal mustaqim ya, nggak lewat. Kemarin kan itu dijelasin kan kita punya surat sakti, insya Allah itu udah gitu. Banyak ulama ngajarin surat sakti gitu, yang kita biar surga gitu. Jadi ngerasain nerakanya itu sedikit gitu. Ngerasain nerakanya. Cuman bahasa sekejapan doang gitu, ngerasainnya. Karena setiap orang ngerasain, ada yang ngerasain yang kita sering yang kita pernah jelasin gitu. Orang ngelewatin siratal mustaqim itu menuju surga tuh kayak kita mau perjalanan mau ke Jawa atau mau keluar kota. Ada orang yang keluar kota tuh jalan kaki, akhir lambat nyampenya. Ya. Orang mau Kalimantan deh, Haula Baguru, ada yang jalan kaki berbulan-bulan dia nyampe. Ada yang naik mobil, ya kan? Dari sini. Ya kan begitu kan? Udah kita jelasin kan? Gitu. Terus ada yang naik pesawat langsung nyampe kan begitu. Nah kita cara pikirnya lewatin siratal mustaqim, cara pikir kita naik pesawat. Sehingga ketika kita ditanya surga, ente ngelewat neraka gak? Aku nggak ngelewat neraka, gua terbang bahasa gitu. Gua nggak ngeliat. Itu cara pikirnya begitu. Lah kita nih ya cara pikirnya kita yakin kita masuk surga, karena yakin kita masuk surga. Rajinin kita ibadah, rajinin kita zikir ke Allah, kita rajinin baca sholawat. Itu kalau kita udah optimis. Jangan cuma yakin doang tapi itu. Jangan 50 gitu maksudnya. Ndet ya.
Udah jam tengah satu, udah. Besok kasihan narik pada kesiangan dar ngojeknya. Udah, wallahu alam. Bisawab. Mudah-mudahan Allah kasih kita hidayah, taufik, biar kita bisa ingat ke Allah terus, ingat ke Rasulullah, biar kita bisa terus zikir ke Allah hingga kita sampai ke surga, ikut rombongan orang-orang yang tanpa hisab, orang-orang yang gampang masuk ke surga. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.